pembatasan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, sementara kitab-kitab referensi yang tua-tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah tidak ada satupun yang membatasi anaknya hanya 3. Silakan. Begini, Ya, silakan. kitab sebelumnya hanya menerangkan tentang nasab-nasab yang bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Abah dari sebagian. Sedangkan di abad 6 baru diputuskan melalui penelitian dari Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa putranya Sayyid Ahmad ini hanya 3. Dan sebelumnya tidak pernah ada tambahan dari 3 itu. Makanya dari Asy-Syajaratul Mubarakah ini sudah memponis bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah hanya 3. Begitu. Pak, pertanyaan saya, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan penelitiannya mengatakan 3, kita harus tahu ya dari mana sumber nakalnya. Apakah dia meneliti dengan pembawaan pemikiran dia, atau dia mengambil naskah dari kitab-kitab sebelumnya? Berarti kalau dia meriwayatkan daripada naskah dia sendiri, terjadi tafarrat, berarti riwayatnya ahad. Terkait pembatasan anak menjadi 3, riwayatnya ahad, hanya dari Fakhruddin Ar-Razi saja yang yang menentukan 3. Pertanyaan saya yang harus dijawab ya, tolong sebutkan dari mana sumber bahwa kitab As-Sajarah Al-Mubarakah mengetahui anaknya hanya 3. Sumbernya dari mana? Bukankah Anda selalu berkata harus ada sumbernya? Ya, silakan dijawab. Jangan mutar-mutar kemana-mana. Tafadhal. Sebentar Ki Golib, sebentar saya moderator. Jadi tolong fokus kepada pertanyaan, jangan kemana-mana. Jawabannya jangan jadi bias gitu loh. Tadi Tengku menanyakan sumber dari kitab Syajaratul Mubarakah, itu saja yang Anda jawab. Jangan kemana-mana, jangan mutar-mutar. Terima kasih ya, silakan. Begini, di dalam turuk isbatin nasab itu yang pertama ayyara khotonas sabatin mauthukin bihi. Itu toh. Itu syarat dari turuk isbatin nasab, cara penetapan sebuah nasab. Nah, sebuah catatan nasab, khotun nasabah itu selagi tidak mukhalafah lil usul, maka itu bisa dijadikan referensi sebagai data untuk pengisbatan sebuah. Mohon maaf Ki Golib, mohon maaf, Anda keluar konteks, mohon maaf, Anda keluar konteks. Yang ditanyakan tadi itu adalah sumbernya, bukan masalah fatbun nasabahnya itu. Itu sumbernya dari mana mereka bisa tahu itu? Ya silakan, itu yang dijawab, itu fokusnya itu, pertanyaannya itu. Indah dalam turuk isbatin nasab itu harus melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Sebuah nasab yang sudah di abad 6 dan tidak bertentangan dengan nasab-nasab yang sebelumnya. Keluar konteks Ki Golib, keluar konteks, saya moderator. Mohon maaf, keluar konteks. Ditanya sumbernya, itu fokus sumbernya dulu. Silakan, sumbernya dari mana? Sampian ini apakah harus melalui kaedah-kaedah? Apa hanya melalui asumsi? Begini Bapak Nusantara cerdas ya. Waalaikumsalam. Kalau Anda berbicara tentang metodologi atau tentang turuku isbatin nasab ya, itu nanti kita bahas. Sekarang yang kita bahas, jangan Anda berpikir kita nggak paham kaidah itu, nanti Anda blunder di situ nanti. Yang saya perlukan hari ini, sumber utama kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, itu dari mana dia bisa memutuskan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3. Gitu loh. Kan di sini kan ada kaidah Bapak, kalau bicara kaidah nih, wa yajibu 'alal bahits ay yarji'a
lil usuli wal masadiril asliyah wala yarji'u lil masadiri thanawiyah wal mutaakhirah. Kan ada gitu kaidahnya. Wajib atas peneliti, pembahas ya, untuk merujuk kepada kitab asal dan masadir asli. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, rujukan asal atau rujukan masadirul asliyahnya Fakhruddin Ar-Razi ya, di dalam menentukan anaknya hanya 3, itu masadir asliyahnya apa? Gitu loh. Kalau selagi tidak bertentangan sebuah khutun nasab. Ya bertentangan. Tidak Pasti bertentangan. bertentangan Tunggu dulu. bagaimana menentukan jumlah tanpa dia mengetahui Itu sumber. sampian itu Tengku motong Sebentar untuk menjaga kondisivitas diharapkan untuk tidak saling menyela. Mohon maaf Ki Golip. Ya, jangan ada yang memotong. Itu masalah sumbernya aja dulu. Itu penting itu. Sebab kita juga pengen tahu itu sumber Syajaratul Mubarakah dari mana. Karena itu dijadikan dalil oleh Kiai Imad untuk memutuskan nasab para habaib. Itu sumbernya dari mana? Silakan Kiai Golip, itu aja dulu. Begini, Asy-Syajaratul Mubarakah itu merupakan sebuah nasun nasabah yang menjadi asli di dalam cara hasrnya putranya Sayyid Ahmad. Keluar konteks. Mohon maaf Kiai Golip. Kalau misalnya Anda tidak tahu, jawab saja tidak tahu gitu. Jangan kemana-mana, ini kita lagi fokus. Sampai ini kemana-mana. Begini, selagi Asy-Syajaratul Mubarakah ini tidak ada kitab yang lebih tua yang menentang kepada Asy-Syajaratul Mubarakah dengan kredibilitas seorang Fakhruddin Ar-Razi, maka selagi tidak ada kitab yang lebih tua yang menyalahi kepada Nasun Nasab Syekh Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syajaratul Mubarakah, maka khutun nasab yang terdapat di Asy-Syajaratul Mubarakah ini, Asy-Syajaratul Mubarakah ini valid. Tak butuh dicari sebuah sumber dari mana, karena kevaliditasan seorang Nasun Nasab yang berupa Asy-Syajaratul Mubarakah dan tidak menyalahi kepada kitab-kitab yang sebelumnya, karena khutun nasabah itu bisa menjadi valid apabila tidak mukhalafah lil usul. Begitu, karena usulnya hanya menerangkan sebagian dan baru diringkas melalui penelitiannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, anaknya ada 3. Begitu. Berarti penelitian Fakhruddin Ar-Razi tidak perlu diketahui dari mana sumbernya. Begitulah khutun nasabah, karena baik kalau begitu. Kalau itu jawaban saya jelaskan Anda, dulu. sudah jelaskan paham. dulu. Oke, baik kalau begitu jawaban Anda, ketika ulama mutaakhirin daripada ahli nasabah yang sudah mengisbat nasab Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf, ya, dibutuhkan nggak dari mana dalilnya? Ya, begini Tengku. Setelah Fakhruddin Ar-Razi ini, apakah nanti khutun nasabah ini bertentangan dengan yang lebih tua? Apa tidak? Loh, sementara begitulah undang-undang dalam sementara Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data. Ya berarti ketika Fakhruddin Ar-Razi nggak punya data, dia berlawanan dengan usul sebelumnya. Wong sebelumnya aja tidak ada yang mengisbat, ya kan? Sementara kitab-kitab mutaakhirin, ya, yang selain daripada Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masyhur seperti ini, ya, seperti ini Al-Fakhri yang sesudah Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili, ya, Ibnu Anibah juga tidak menetapkan 3. Berarti kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi berlawanan dari mutaakhirin dan berlawanan dari mutakaddimin. Bagaimana nggak berlawanan dengan usul? Maka dari itu kita perlu sumber. Anda ini nggak tahu kaidah. Anda yang nggak tahu. Apa? Andai begini Tengku, andaikan Tahdzibul Ansab ini hanya menyebutkan satu putra dari Sayyid Ahmad, baru ini yang namanya Asy-Syajaratul Mubarakah bertentangan dengan
kitab yang sebelumnya. Loh, Karena sekarang hanya menjelaskan sebagian. Muntakilah lebih dahulu dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Tidak membatasi anaknya menjadi 3. Mereka meriwayatkan yang mereka ketahui dari riwayat yang mereka dapat 2. Maka perlu diketahui dari mana riwayat Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya menentukan anak 3, nggak boleh lebih. Sementara ahli nasabah mutakhirin ada riwayat yang sampai pada derajat 6 orang anaknya. Ada yang menyampaikan sampai 5. Jadi ketika dibatasi dari situ, berarti bagaimana ceritanya Imam Fakhruddin Ar-Razi menentukan anak sumbernya cuma 3 tanpa sumber? Kan lucu kamu. Kamu menuntut ulama mutakhirin untuk tidak berlawanan dengan mutakaddimin, sementara Fakhruddin Ar-Razi menetapkan namanya anak 3 orang tetapi berlawanan dengan mutakaddimin lagi. Bagaimana? Ini. Lucu kamu. Oh, bukan lucu Anda. Kamu yang nggak ngerti tentang kaidah ilmu nasab. Kamu tuduh orang nggak ngerti. Wong kamu aja nggak Untuk bisa. kondisivitas, sebentar. Saya moderator, sebentar. Ya, Untuk saya kondisivitas, berbicara. tolong jangan ada yang memotong dulu. Untuk kondisivitas diharapkan Kiai Golib jangan muter-muter, jadi fokus pada pertanyaan. Dan juga Tengku juga, mohon maaf saya tegur Tengku juga jangan ada yang pemotongan. Jadi kita bisa mengambil poinnya dari sini begitu. Ya silakan Kiai Golib tanya pertanyaan Tengku itu dijawab dengan benar, maksudnya gitu. Silakan. Iya begini ya. Fakhruddin Ar-Razi ini tidak bertentangan dengan nasabah yang sebelumnya. Kenapa? Karena nasabah sebelumnya tidak pernah menghasar nasabnya Sayyid Ahmad Al-Abah. Itu satu. Sedangkan Fakhruddin Ar-Razi telah menemukan dengan kredibilitas Imam yang besar Fakhruddin Ar-Razi Dirai melalui penelitiannya telah memutuskan bahwa nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah itu hanya 3. Jadi hasar hanya 3. Sehingga ulama mutaakhirin untuk menambahkan dari 3 itu harus tidak menyalahi kitab yang lebih tua, alla takuna mukhalifatan lil usul, maka harus menemukan asy-syajaratul yang lebih tua dari asy-syajaratul mubarakah yang mengatakan bahwasanya Sayyid Ahmad Al-Abah ini tidak dihasar 4, tidak dihasar 3, ada 4. Itu ulama mutaakhirin harus menemukan kitab yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah. Karena di abad 6 ini sudah dihasar putranya Sayyid Ahmad Al-Abah ini hanya 3. Sedangkan ulama mutaqaddimin tidak pernah menghasar nasabnya putranya Sayyid Ahmad Al-Abah. Nah sekarang saya tanya sama kamu, ya, tolong kamu tunjukkan bukti, ya, catatan asli, ya, kitab Abnaul Imam yang kamu bisa tunjukkan kepada kami bukan dengan narasi, ya, bukan dengan narasi pemahaman, tetapi narasi data untuk membuktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini terjadi syubhat. Mana buktinya? Ada nggak kamu bisa menghadirkan manuskrip asal yang berbeda-beda yang tidak menuliskan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Karena kamu meyakini bahwa Abdullah ini ditambahkan. Sementara halaman tadi yang 90 juga penambahan, gitu loh. Tapi tidak ada yang membatalkannya. Dan kedua, ya, dalam kitab Al-Musyajjarul Kasyaf yang ditahqiq oleh Imam Muhammad Murtada Zabidi, di situ beliau mengambilkan referensi daripada kitab Abnaul Imam. Sementara ahlun nasabah yang sikah yang mau suka tidak pernah membatalkan kitab Abnaul Imam. Sementara yang di kitab Al-Kafil Muntakhab itu riwayat siapa dia menukil bahwa itu adalah sebagai ahlun nasabah yang menetapkan bahwa, ya, kitab Abnaul Imam itu adalah kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sementara Syajarah Al-Mubarakah pun ya tidak mengandung bahwa di dalam itu peninhisaran terhadap anak Said Ahmad bin Isa hanya 3. Sumbernya dari mana? Nggak ada juga. Gitu. Sementara kitab tersebut ditahkik oleh 2 orang yang ada di kemudian hari. Yang ada di abad 13-14 Hijri. Sementara ini sudah ditahkik oleh orang yang ada di abad 10, 11, 12 Hijri. Gitu loh. Dari mana dasarnya? Jangan main ponis. Ayo, kembali kepada... Sudah, tunggu. Sudah. Ya, silakan tunjukkan buktinya bahwa Abdullah yang ada dalam kitab Abnaul Imam itu ditambahkan oleh muhakkik. Silakan. Ki Golib, itu di mute Ki Golib. Ya, saya hitung Tengku Kori itu 5 menit. Ya, silakan Anda bernarasi. Saya Iya. 5 menit karena saya menghadirkan data, Mas. Gitu loh. Dengan data ya, dengan data. Iya. Tolong nanti. tunjukkan data bukti bahwa terjadi syubhat ya dalam kitab Abnaul Imam bahwa Abdullah itu ditambahkan oleh muhakkik. Silakan. Saya urut dari pertanyaan-pertanyaan Tengku Kori dulu. Ya. Yang pertama, yang namanya Murtada Az-Zabidi mengutip Abnaul Imam fi Misra Wassam, juga mengutip kitab-kitab yang ada di abad 12. Juga ada kitab abad 11, bahkan abad 9 yang tidak merupakan Khattun Nasabah yang berupa Jauharus Safaf, itu pun dikutip oleh Murtada Az-Zabidi. Oleh sebab itu Murtada Az-Zabidi berarti di dalam mengatakan Abnaul Imam fi Misra Wassam itu meneliti, menyetujui tentang tambahan yang terdapat di pentahkiknya Ibnu Sodaqoh yang di abad 12. Berarti Murtada Az-Zabidi ini mengambil Abnaul Imam fi Misra Wassam dalam mencatat Abdullah, bukan Ubaid ini. Masih Ubaid ini nanti bermasalah lagi kepada Abdullah. Kepada Abdullah ini melalui Ibnu Sodaqoh yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam yang telah bercampur. Di sini kesyubhatannya apa? Subhatannya antara nassun nasabah dengan nassul muhakkik tidak ditemukan. Karena tidak ditemukan, maka khattun nasabah ini sudah tidak mauthukin bihi, karena kredibilitas mana yang nassun nasabah dengan mana yang nassul muhakkik sudah tidak bisa ditemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Abnaul Imam fi Misra Wassam ini tidak bisa menggagalkan kepada Asyajaratul Mubarakah walaupun ada tambahan Abdullah di sana, karena tidak mautsukun bihi sebagaimana saya jelaskan di pertama. Data yang menunjukkan bahwa Abnaul Imam fi Misra Wassam ini merupakan masadir yang manhulah, sumber-sumber yang palsu, karena bukan aslun nasabah, dan terdapat syubhat yang besar telah dikutip oleh Al-Kafi Al-Muntakhab di halaman 106. Al-Kafi Al-Muntakhab. Ini ibaratnya. Khamisan, masadir manhulah, sumber Itu tadi udah sayang. Ki Golib, mohon maaf, Ki Golib itu tadi udah dibaca. Keluar konteks tadi. Kalau Nah, ini kenapa saya kok di ini? Kenapa Sebentar. Moderator, saya di moderator. Tunggu sebentar. Jadi kan Ki Golib mengatakan tidak bisa menunjukkan bukti karena
ya tidak bisa menunjukkan terjadinya terjadinya kesubhatan di dalam kitab Syajaratul Mubarakah, di dalam kitab Abnaul Imam. Nah, sekarang nih Tengku Qorib fokus apa yang mana yang ditambahkan dan yang mana yang tidak ditambahkan. Kiai Golib tidak bisa menjawab jelas. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, itu aja. Seperti itu, apa itu namanya saya minta 5 menit, Kamu jangan dari tadi diganggu. tidak menjawab Saya bukti. tadi tidak diganggu, Anda ini sudah Woi, mau. kamu- Ya, silakan. Tengku, biarin aja, biarin. Tengku, biarin. Nggak bisa. Silakan Dia Kiai nggak Golib. bisa jawab pertanyaan dia. Iya, udah diambil poinnya. Muter di situ sekali. aja. Gimana ini? Pantasan Kiai kamu itu nggak yang mau gimana, sama Mas? jenengan Mas. itu baca kitabnya keliru. Jangan kemana-mana Kiai Golib. Produktif di dalam kaedah. Jangan kemana-mana. Kamu itu yang keliru, baca kitab aja keliru. Tengku, kondusif, jangan ada yang marah-marah, hormati Nggak, ilmu, dia nyerang hormati pribadi, ilmu, jelas ini. hormati ilmu. Jangan nyerang-nyerang pribadi, Kiai Golib, nggak boleh. Hormati ilmu. Anda orang yang berilmu, Tengku orang yang berilmu, hormati ilmu. Kita lagi membahas masalah ilmu. Itu fokus pada pembahasan. Ya, sebentar Kiai Golib. Saya nggak pernah bersuara. Ya, silakan Anda bernarasi. Dijawab. Pertanyaan gue dijawab sesuai dengan pertanyaan. Dari tadi perjanjian kita diskusi, jawab dulu pertanyaan, jangan bernarasi kemana-mana. Pertanyaan saya tadi, tunjukkan makhtutat, ya, manuskrip asli Abnaul Imam yang tidak ada Abdullah, ya, sehingga sah kamu berkeyakinan bahwa nama Abdullah di dalam naskah Abnaul Imam itu sudah ditambahkan oleh muhakkik dengan tanpa ada dengan merusak naskah aslinya. Tunjukkan buktinya, bukan asumsi yang kamu kait-kaitkan dengan kitab yang kamu pahamin. Kalau kamu menjawab Al-Kafil Muntakhab, tadi saya sudah menjawab. Ahlun Nasabah yang mu'tabarah, yang masyhur, dikenal kesikannya, beliau mengambil kitab Abnaul Imam sebagai maraji, sumbernya. Oke, buktikan dulu dari mana kamu bisa membuktikan naskah asli Abnaul Imam yang ditambah sebagaimana di dalam kaedah-kaedah ilmu tarikh. Kalau itu Ya, itu fokus kepada pertanyaan itu Tengku. Iya, dari tadi juga saya fokus kepada situ, tunjukkan data dan bukti terjadinya subhat pada Abnaul Imam yang ditambahkan oleh muhakkik bahwa Abdullah itu ditambahkan gitu loh. Itu yang jadi perkara itu. Silakan tunjukkan. Ya, di mute itu Kiai Saya Golib. nggak mengganggu. Ya, silakan. Saya tidak. Semua di mute. Saya menjawab. Ya, silakan. Jelas padat. Saya tidak pernah memotong. Jawab Tadi singkat, saya- jelas, padat. Ya. Oleh sampai 5 menit saya dikasih. Jawab Sudah, Tengku. singkat, jelas, padat. Sudah Tengku, biarkan dia bernarasi Tengku, biarkan dia menjawab Tengku. Jangan diganggu. Silakan Dia Kiai jawab Golib. tapi asal-asal gimana sih? Udah biarkan yang menilai itu di bawah netizen. Yang menilai itu 297 orang menilai itu. Bagaimana siapa yang benar, siapa yang salah. Oke. Ya, silakan Kiai Golib. Gua diem. Oke. Ya. Ngomong. Ya. Diam Ya, sampean. silakan, buktikan. Diam. Yang pertama begini. Tengku tadi mengatakan si Qori ini mendatangkan Murtada Az-Zabidi. Kan betul? Lah, Murtada Az-Zabidi ini bukan hanya mengambil Abnaul Imam sebagai rujukan, tapi rujukannya mulai dari abad 12 diambil, abad 10 diambil, abad 11 diambil, sedangkan yang namanya Ibnu Sodako itu ada di abad 12. Maka cara pengambilannya Imam Murtada Az-Zabidi kepada Abnaul Imam tidak memilah dan memilih antara khattun nasabah yang asli dari Abnaul Imam dengan tambahan berupa tambahan dari muhakkik Ibnu Sodako karena sumbernya yang diambil oleh
Murtada Az-Zabidi juga di abad 12 diambil juga, bahkan Al-Jauharus Syafaf diambil sebagai referensi. Itu yang pertama, jangan diganggu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kitab Abnaul Imam ini terdapat syubhat? Karena tidak dipisahkan antara khotun nasabah yang asli dengan khotun nasabah dengan khotul muhakkiknya, dicampur aduk sehingga kitab ini terdapat syubhat. Itu yang kedua. Bagaimana kalau terjadi syubhat? Maka saya membawa kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman 106 yang berbunyi 5 menit pokoknya. Ini khamisan masadirun manhulun. Sumber-sumber yang palsu au fiha syubhatun, atau di dalamnya terdapat syubhat tidak diketahui bahwa itu khotun nasabah atau khotul muhakkik sudah campur. Nah, maka itu masuk kepada rentetan nasab yang khotun nasabah yang syubhat. Contohnya di sini jelas, nuskhoh di sini jelas. Contohnya rentetan muakkibin. Abnaul Imam fi Misr wassam. Abnaul khamisan masadir manhulah au fiha syubhah. Abnaul Imam fi Misr wassam. Itu yang kedua. Yang ketiga, telah disepakati oleh mereka mengambil rasail fi ilmil ansab bahwa nasab-nasab yang sumbernya terdapat mutasyabih baina khottin nasabah wa khottil muhakkik, maka itu tidak bisa dibuat landasan sebagaimana di Al-Kafi Al-Muntakhab merupakan syarat dari khottin nasabah sebagai mautsuqin bihi, itu harus mutlak sihhatun nisbatin nas lin nasabah, bukan campuran. Sehingga kitab Abnaul Imam fi Misr wassam ini tidak bisa dibuat acuan sebagai khotun nasabah yang kredibel yang mautsuqun bihi, karena sudah tercampur dengan muhakkik. Sudah 5 menit, sudah 5 menit Kiai Golib. Sudah 5 menit. Masukkan masadir yang